Halo Sobat Lamun, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Oke Sobat Lamun, di video kali ini saya akan membahas sebuah film bioskop Indonesia terbaru yang bisa saya jamin mengandung bawang sekali ya film ini. Dan tak lupa nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dalam film ini. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang dipaksa harus bertingkah lagi di tengah rasa bersalahnya atas kepergian mantan istrinya. Oke Sobat Lamun, tanpa basa-basi saja langsung aja kita gaskan ke videonya. Kamu berhak berduka, Ben. Tapi aku berhak bahagia. Cerita akan berfokus kepada seorang pengusaha yang bernama Arman. Saya sih nggak bisa ditunda. Cuma main golf aja. Di mana pada saat itu Arman disuruh oleh ibunya untuk pulang kampung. Ternyata di balik itu semua ibu dan kakaknya Arman merencanakan sebuah perjodohan Arman dengan seorang perempuan bernama Anika. Kamu tuh udah pantas untuk jadi ibu. Terutama untuk Yasmin. Lalu ibunya Arman pun meminta Anika untuk menjadi pendamping Arman serta menjadi ibu untuk cucunya yang bernama Yasmin. Dan Anika pun tidak bisa menolak permintaan dari ibunya Arman tersebut. Dikarenakan ia diurus dari kecil oleh keluarga ibunya Arman beserta kakaknya Arman. Kemudian di keesokan harinya Arman pun datang ke rumah ibunya. Dan pada saat itu pula Yasmin pun muntah-muntah dikarenakan ia bermain gadget di saat perjalanan. Kemudian setelah itu pun Anika melakukan penyambutan Yasmin beserta Arman dengan merangkai beberapa bunga yang dijadikan kalung beserta mahkota. Dan di sini terlihat pula Yasmin yang sudah dekat dengan Anika. Kemudian setelah Arman masuk, ibunya pun langsung membahas perihal rumah tangga Arman. Mimpi, Ma. Itu karena Mama tiap hari ketemu Anika. Dan ternyata di sini Arman ditinggal meninggal oleh mantan istrinya yang bernama Laila. Ini bukan masalah kriteria. Gue tuh nggak nyari dan nggak akan pernah nyari. Di sini Arman pun tidak ingin menikah lagi dikarenakan ia ingin setia terhadap almarhum istrinya. Kemudian di sini ibunya Arman sedikit memaksa untuk Arman menikahi Anika. Kemudian di luar terlihat kedekatan Yasmin dengan Anika yang cukup lumayan dekat. Kemudian pada malam harinya ketika akan makan malam, Nik mau nikah sama ayah. kemudian Anika pun menjawab ia bersedia untuk menikah dengan Arman dan menjadi ibu sambung dari Yasmin. Seketika itu pun Yasmin berbahagia karena ia akan mendapatkan ibu sambung seperti ibu Anika. Singkat cerita, di siang harinya Yasmin pun mencoba untuk mendekati Arman, namun tiba-tiba di kamar ketika ibu sedang melakukan sholat duhur, tiba-tiba ibu jatuh pingsan. Lalu pada malam harinya Arman pun memanggil dokter pribadi ibunya. Dan menurut dokter kondisi ibu Arman sangat drop dan sulit untuk keluar dari situasi seperti ini. Lalu di sana Arman pun berjanji kepada ibunya untuk menjaga kakaknya Winnie beserta Anika. Dan tak lama dari itu ibunya pun melalui fase sakaratul maut dan dibimbing oleh Arman untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Mama. Kemudian pada pagi harinya Arman pun mau tidak mau menikahi Anika untuk menebus permintaan terakhir dari ibunya. Selepas itu proses pemakaman ibunya Arman pun dilakukan. Kemudian pada malam harinya Arman pun meminta izin untuk pulang duluan kepada Kak Windy. Sebawel, gue pokoknya siapin semua dan ntar bakal dijemput Pak Supri. Dan tak lupa Arman pun berpamitan dengan Yasmin beserta Anika. Sedangkan Anika akan dijemput di hari Minggu oleh supirnya Arman. Kemudian scene memperlihatkan Arman yang merasa keberatan untuk menikahi Anika dikarenakan janji terhadap almarhum istrinya. Lalu di keesokan harinya pula Arman pun mengunjungi pemakaman istrinya dan meminta maaf karena ia tidak bisa menepati janjinya. Lalu singkat cerita di hari Minggunya Yasmin beserta Anika pun sampai di rumah Arman. Dan Anika pun disambut oleh Mbak Tukiem ART di rumah tersebut. Lalu kemudian setelah itu Yasmin pun langsung mengajak Anika untuk masuk ke dalam kamarnya. Terima kasih Bu Nik.
Sementara di sisi lain Arman pun mendapatkan telepon dari Yasmin yang mengabarkan bahwa ia beserta ibu Anika sudah sampai di rumahnya. Namun di sini temannya iseng dan langsung mengambil handphone milik Arman. Lalu Yasmin pun memperkenalkan Anika kepada teman-temannya Arman. Akibat kejadian tersebut Arman pun disidang oleh teman-temannya. Sebelum nyokap gue dikubur, gue nikah depan jenazah. Namun di sini keanehan pun mulai terjadi di mana Anika dipersiapkan kamar lain. Dalam artian tidak sekamar dengan Arman. Walaupun mereka sudah resmi menjadi suami istri. Dan tak lupa Arman pun memberikan kartu kredit kepada Anika untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini Anika pun keheranan di mana ia pun sangat mencurigai apa isi dari kamar Arman sebenarnya. Yang mengharuskan mereka harus pisah kamar. Lalu Anika pun mencoba untuk mengintip dari luar jendela namun tidak terlihat apa-apa. Kemudian pada malam harinya Anika pun menyambut kedatangan Arman yang pulang bekerja. Saya khawatir kamu gak nyaman. Kemudian pada saat itu pun Arman beralasan takutnya Anika tidak nyaman sekamar dengannya. Tadi aku nungguin kamu soalnya supaya kita bisa sholat bareng. Dan di sini anehnya Arman pun menolak untuk sholat berjamaah bersama Anika. Dan di sini terlihatlah sebuah fakta di mana Arman belum dapat mampu mengikhlaskan kepergian Laila. Ya kalau gini tuh yang kasihannya ya Anikanya ya guys ya. Kemudian di keesokan harinya Arman dan Anika pun menemui wali kelas Yasmin. Di mana ternyata akibat keseringan main gadget, nilai pelajaran Yasmin pun turun dan anjlok sekali. Anika yang mendengar itu pun langsung memberikan penjelasan kepada wali kelas Yasmin. Dan ia pun berjanji akan mendidik Yasmin di rumah. Setelah itu pun Arman langsung berangkat ke kantornya di mana teman-temannya sudah menunggunya. Dan yap, tak lupa teman-temannya pun menyidang perihal pernikahan Arman bersama Anika. Dan sarapan nasi goreng Arman pun harus raib dimakan oleh teman-temannya. Gathering minggu ini nih, lo bawa bini lo. Mendengar pernyataan Ipul, Arman pun sedikit kaget dibuatnya. Kemudian pada malam harinya selepas Arman bekerja, ia disambut oleh Yasmin yang sedang membuat cupcake bersama Bu Anika. Setelah selesai membuat cupcake, Yasmin pun meminta Arman dan Bu Anika untuk menemaninya tidur di kamarnya. Kemudian selepas Yasmin tertidur, Arman pun meminta menambah porsi sarapan nasi gorengnya dikarenakan teman-temannya ingin merasakan masakan dari Ibu Anika. Namun di sini ada kabar buruk yang disampaikan oleh Arman, di mana di acara pamkit besok Arman bermaksud untuk tidak mengajak Bu Anika dengan alasan takutnya Anika tidak cocok dengan istri teman-temannya. Akibat ucapan Arman tersebut sontak merubah seluruh raut wajah Anika menjadi bersedih. Kemudian hari pamkit pun tiba di mana Anika beralasan kepada Yasmin bahwa ia ada urusan di rumah. Nampaknya terlihat kesedihan di raut wajah Yasmin ketika akan berangkat. Dan terlihat kekesalan Yasmin kepada ayahnya dikarenakan ibu Anika tidak diajak. Lo mana man? Mau dibawa kan gue bilang sudah dibawa. Kemudian Arman pun diminta untuk menunjukkan foto Anika. Kemudian para istri temannya Arman pun memuji atas kecantikan Anika di foto. Sementara di sisi lain Anika sedang membereskan balkon rumahnya dikarenakan kemarin terlihat sangat berantakan. Kemudian pada sore harinya selepas Yasmin datang ke rumah, ia sangat dibuat takjub dengan buatan sebuah miniatur taman dari Bu Anika. Namun beda halnya dengan Arman melihat balkon rumahnya dirapikan oleh Anika. Dari awal mas, mana tempat yang boleh aku sentuh, mana yang enggak. Ini masa kamu juga nggak kasih tahu aku apa-apa. Akibat kejadian tersebut Anika pun langsung bersedih dikarenakan semua pekerjaannya selalu salah di mata Arman. Kemudian di keesokan harinya selepas menjemput Yasmin, Anika pun minta diantarkan ke makam Laila atau almarhumah ibunya Yasmin. Lalu sesampainya di sana, Anika pun langsung mengajak Yasmin untuk mengadakan doa bersama. Kemudian setelah itu Anika pun meminta izin kepada Mbak Lela untuk merawat Yasmin beserta suaminya Arman dan meneruskan seluruh perjuangannya di dalam rumah tangga ini. Sementara itu di sisi lain terlihat Arman yang belum bisa merelakan kepergian Laila. Ditambah sifat Yasmin hampir mirip dengan sifatnya Laila.
Kemudian di sore harinya Arman pun memberitahu Anika bahwa nanti weekend akan ada acara kantor yang diselenggarakan di rumahnya. Dan dengan lembut Arman pun meminta Anika untuk memasak di acara tersebut. Hari acara pun tiba di mana banyak sekali masakan yang dibuat oleh Anika untuk menyambut para teman-temannya Arman. Dan ternyata keberadaan Anika pun disambut hangat oleh teman-temannya Arman. Lalu Anika pun meminta izin kepada Arman untuk ke balkon atas rumahnya, di mana ia menunjukkan beberapa koleksi tanaman sayurnya. Dan hal tersebut membuat istri dari teman-temannya Arman pun sangat takjub ke atas kekreatifan Anika. Singkat cerita, acara pun selesai di mana seluruh teman-temannya Arman pun izin pamit pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian sebagai hadiah Arman pun memberikan sebuah es krim kesukaan Anika. Kemudian dari kejadian semalam hubungan mereka berdua pun semakin hangat, di mana Arman pun tidak malu lagi untuk mengajak Anika jalan-jalan. Namun sayang di tengah acara jalan-jalan mereka harus terganggu oleh serangan tawon yang menyerang Yasmin beserta Anika dan membuat Anika pun jatuh pingsan. Di sini kita dapat melihat kekhawatiran Arman terhadap Anika. Dan pada malam harinya Yasmin pun diajak oleh teman-temannya untuk melihat sebuah api unggun. Kemudian di momen itulah Arman pun mulai bercerita tentang masa lalunya, di mana dulu ternyata Arman yang memaksa Laila untuk melakukan operasi pengangkatan kanker, di mana sebelum itu ternyata dokter sudah mengingatkan bahwa ketika operasinya gagal hanya akan mempercepat kematian Laila. Kemudian Arman pun mengambil keputusan tersebut karena ingin melihat Laila sembuh. Dan yap, akibat keputusan tersebut Laila pun tidak dapat diselamatkan setelah melakukan operasi tersebut. Dan dari sejak itulah Arman pun merasa bersalah atas kepergian Laila dikarenakan oleh keputusannya itu. Di sini Yasmin pun mencoba untuk menyadarkan Arman bahwa semuanya sudah terjadi dan atas kehendak Tuhan itu sendiri. Dan di malam selanjutnya mereka berdua pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun pada pagi harinya Arman pun sangat kaget dan langsung meninggalkan Anika begitu saja. Dan anehnya Arman pun menyesali perbuatannya tersebut dan meminta maaf kepada Laila. Setelah itu ketika Arman sudah berangkat bekerja, Anika pun sangat penasaran dengan apa yang disembunyikan Arman di kamarnya. Lalu kemudian Anika pun mulai mencoba masuk untuk melihat ke dalam kamarnya Arman. Sementara itu ternyata beberapa berkas tertinggal di rumahnya Arman. Dan di sisi lain Anika pun dibuat kaget tentang apa yang ada di kamarnya Arman, di mana seluruh barang-barangnya Laila pun masih terpajang rapi di kamarnya Arman. Sementara di sisi lain Arman pun bergegas untuk pulang kembali mengambil berkasnya. Dan yang membuat Anika kaget yaitu cincin kawinnya tidak pernah dipakai oleh Arman. Lalu sesampainya di rumah Arman pun yang melihat keberadaan Anika pun dibuat sangat kaget. Lalu kemudian Anika pun langsung melemparkan cincin nikahnya di hadapan Arman. Kamu berhak berduka, Ben. Tapi aku berhak bahagia. Kemudian setelah kejadian tersebut Anika pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya Arman. Dan terlihat Arman pun bersedih atas kepergian Anika dan perbuatan apa yang ia lakukan. Di sini ternyata Anika pun pulang ke rumah kakaknya Arman. Yasmin yang mengetahui kepergian Anika pun sangat marah kepada Arman. Dan dari kejadian tersebut yang membuat Arman sadar atas apa kesalahan yang ia perbuat kepada Anika. Dan ia pun harus benar-benar belajar untuk ikhlas menerima kepergian Laila. Dan di keesokan harinya Arman pun mencoba untuk membujuk Anika untuk kembali ke rumahnya. Namun di sini Anika pun masih kecewa atas apa yang dilakukan oleh Arman kepada dirinya. Dan kakaknya Arman pun mencoba untuk membujuk Anika dan memperlihatkan sebuah video, di mana video tersebut ialah video terakhir yang dibuat oleh Laila bersama ibunya. Di mana di dalam video tersebut ternyata Laila sudah mendapatkan firasat jelek atas apa yang akan ia lalui. Dan ia pun menitipkan Yasmin beserta Arman kepada ibunya ketika ia mengalami hal buruk. Setelah melihat video tersebut, hati Yasmin pun mulai terbuka kepada Arman kembali. Dan Yasmin pun langsung menghampiri Arman yang tertidur di taman belakang rumah kakaknya. Aku salah. Dari awal harusnya aku bilang kalau aku belum menerima kepergian Laila. Di sini Arman pun sangat menyesali atas semua apa yang dilakukannya kepada Anika.
Dan Arman pun ingin mengajak Anika untuk memulainya dari nol lagi. Dan ia pun berjanji akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik untuk anak-anak mereka kelak. Dan setelah apa yang mereka berdua lalui suka dukanya, mereka berdua pun hidup berbahagia hingga film pun selesai. Bagaimana Sobat Ngelamun, sangat menyedihkan sekali bukan menjadi seorang Anika? Dan nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam film ini ialah jangan pernah kalian menikah ketika kalian belum dapat menerima kepergian orang yang kita cintai, karena itu dapat menyakiti orang-orang yang akan bersama kita di masa kedepannya. Oke Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini atau ingin mendapatkan update film-film Indonesia terbaru, mari kita langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe. Bye bye.